Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Putri Riswana, NPM 0661191110. Saya mahasiswa S1 Farmasi semester 4 di Universitas Pakuan, Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan penyuluhan mengenai stunting dan bertemakan untuk menekan angka anak gagal tumbuh di Indonesia. Langsung saja kita melakukan kegiatan penyuluhannya. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga adik-adik sekalian karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Nah, bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, adik-adik? Alhamdulillah sehat. Oh, kalau begitu, alhamdulillah ya. Nah, saya kira yang mengikuti penyuluhan ini hanya ibu-ibu saja dan adik-adik. Ternyata ya bapak-bapak juga ikut serta ya. Oh, bapak menggantikan istrinya. Oke, kalau begitu bagus juga ya, Pak ya. Oh iya. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan menerangkan penyuluhan mengenai stunting. Nah, nanti materinya akan sama ya, sesuai dengan leaflet yang telah diberikan nih, kayak gini ya. Nah, di dalam leaflet ini terdapat poin-poin yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, apa sih itu stunting? Yang kedua, apa saja sih penyebabnya? Yang ketiga, bagaimana sih ciri-ciri dan gejalanya? Yang keempat, apa saja akibat dan efeknya? Atau yang disebut dampak apa sih dampaknya itu? Dan yang terakhir, bagaimana sih cara pencegahannya? Nah, itu semua akan kita bahas dalam kegiatan penyuluhan ini. Diharapkan dengan mengikutinya kegiatan penyuluhan ini, Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan stunting, kemudian dapat ikut berperan serta untuk mencegah dan mengurangi kasus stunting ini, baik di lingkungan keluarga sendiri maupun di lingkungan keluarga sekitar. Nah, sampai sini bisa dipahami? Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam penyampaian materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari stunting. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan stunting itu? Apakah Bapak, Ibu, dan adik-adik ada yang bisa menjawab? Oke, baik. Jadi, stunting itu adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, khususnya balita, anak di bawah usia 5 tahun, yang disebabkan karena kekurangannya gizi secara kronis. Kekurangan gizi itu disebabkan sejak 1000 hari kehidupan pada anak. Nah, 1000 hari kehidupan anak itu dimulai sejak kapan sih? Apakah sejak anaknya masih di dalam kandungan ibunya, ataukah sejak anak itu lahir? Apakah ada yang tahu? Nah, akan saya jelaskan juga ya. Jadi, 1000 hari kehidupan pada anak itu dimulai dari anak itu ada di janin ibunya, lalu sampai anak itu terlahir dan berusia sekitar 2 tahun. Selanjutnya, setelah dari pengertian, sekarang saya akan menjelaskan tentang penyebabnya. Tadi kan saya telah menyinggung stunting itu disebabkan karena kekurangan gizi secara kronis. Nah, kronis di sini yaitu jangka panjangnya lama. Kan tadi juga sempat dibahas tentang 1000 hari. Nah, bahwasannya kekurangan gizi pada anak itu bukan disebabkan karena anak itu kekurangan asupan selama sehari, 2 hari, atau 3 hari. Tidak, bukan begitu. Tapi dimulainya itu sejak anak itu ada di janin ibunya, terus lahir dan sampai berusia sekitar 2 tahun. Nah, apa saja sih yang menyebabkan kurangannya asupan pada anak itu?
Nah, di sini ada 4 faktornya. Yang pertama itu kekurangan gizi, yang kedua kekurangan protein, yang ketiga kekurangan zat besi, dan yang terakhir kekurangannya asupan ASI eksklusif dari ibunya. Nah, ini nih poin penting bagi ibu-ibu, bahwa pemberian ASI itu sangat penting saat bayi dilahirkan sampai anak berusia 2 tahun. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya stunting. Nah, ini terdapat faktor-faktor lain penyebab stunting. Yang pertama itu kan sudah dijelaskan ya, karena tidak tercukupinya kebutuhan gizi pada saat ibu hamil itu sampai melahirkan dan anak itu tumbuh seusia 2 tahun. Yang kedua itu kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi pada saat ibu hamil dan kebutuhan nutrisi pada anak. Dan yang ketiga yaitu kebersihan lingkungan yang kurang terjaga, seperti kebiasaan buang air besar sembarangan. Nah, itu tuh sangat berdampak menjadi penyebab stunting secara tidak langsung. Nah, begitu bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri atau tanda dan gejala. Yang pertama itu pertumbuhannya terlambat. Secara langsung dapat dikatakan bahwa anak yang terkena stunting itu memiliki tinggi badan di bawah rata-rata tinggi badan anak seusianya. Maksudnya itu yaitu sekitar kurang lebih 80% atau di bawah standar defisiensi normal. Tapi perlu diingatkan ya bahwa stunting itu bukan karena genetik. Nah, faktor-faktor lainnya yang kedua itu ada pertumbuhan gigi terhambat. Yang ketiga ada wajah tampak lebih muda dari seusianya. Yang terakhir yaitu pertumbuhan pubertas terlambat. Selanjutnya kita akan membahas tentang akibat dan efek atau kita sebut sebagai dampak. Di sini terdapat 3 dampak. Yang pertama itu tingkat kecerdasan anak berkurang. Nah, karena kan anak tersebut kekurangan gizi, kekurangan vitamin, kekurangan zat besi, serta asupan-asupan nutrisi lainnya. Hal tersebut yang menyebabkan ketangkasan anak di bidang pendidikan akademik menjadi berkurang. Yang kedua yaitu meningkatnya resiko obesitas. Nah, karena tinggi badan anak rendah, maka jika dia mendapatkan nutrisi makanan itu tuh akan berpengaruh pada pertumbuhannya, bukannya tumbuh ke atas, malah tumbuh ke samping, seperti itu. Nah, yang ketiga ini beresiko rentan terhadap penyakit. Nah, asupan gizi ini tidak hanya penting bagi kecerdasan anak, tetapi juga untuk membangun imun agar anak tersebut memiliki daya tahan tubuh yang baik. Nah, pertanyaannya, apakah stunting itu bisa dicegah? Nah, seperti yang saya katakan bahwa stunting itu bukan penyakit genetik atau keturunan, jadi tentu saja bisa dicegah. Dan yang terakhir akan dijelaskan mengenai cara pencegahan stunting. Cara pencegahannya ini ada 2 sisi. Yang pertama ketika bayi itu sudah lahir, dan yang kedua saat bayi itu masih dalam kandungan ibunya. Nah, tentu saja saat bayi dalam kandungan ibunya itu mendapatkan nutrisi dari ibunya. Nah, penting bagi seorang ibu hamil sedang mengandung itu mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi-nutrisi seperti zat besi, asam folat, zinc, dan protein. Nah, keempat ini sangat penting dan patut dipenuhi oleh seorang ibu yang sedang mengandung anak. Dan yang kedua itu dilihat dari sisi anak yang sudah lahir. Nah, penting untuk memberikan ASI eksklusif selama kurang lebih sampai usia 2 tahun. Nah, untuk makanannya seperti yang setelah saya jelaskan tadi, yang keempat nutrisi-nutrisi ini seperti
zinc, asam folat, zat besi, dan protein ini bisa dikonsumsi melalui makanan seperti daging. Dagingnya itu seperti apa sih? Daging sapi, daging ayam, daging ikan. Lalu bisa juga susu, telur, dan yang penting untuk mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Sekian penjelasan mengenai stunting dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak, Ibu, adik-adik? Oh iya Ibu, pertanyaan yang sangat bagus Ibu. Tadi Ibu menanyakan bagaimana cara Ibu memantau tinggi badan anak Ibu ya. Nah, jadi caranya untuk memantau tinggi badan anak dengan cara memeriksa secara rutin ke posyandu. Nah, jika diketahui bahwa anak tersebut terkena stunting, maka hal yang pertama kita lakukan itu dengan cara pencegahan. Setelah saya bilang tadi, dengan cara apa? Dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak nutrisi, lalu dengan apa? Menjaga pola makan, pola asuh, lalu sanitasi dan akses air bersih. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Apakah bisa dipahami Ibu, Bapak, adik-adik? Baik. Sekian kegiatan penyuluhan yang saya lakukan mengenai stunting. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.